percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya gelap. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya gelap. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya gelap. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat beribadah. Dan hari ini kita akan ibadah yang akan dilayani oleh Christian Dewantara, calon pendeta GKI Soroa Indah, dengan liturgi online Minggu Paskah kelima. Jemaat, saya silahkan berdiri. Ajakan beribadah. Saudara yang terkasih, Tuhan menyapa kita kembali dalam ibadah minggu ini. Pujilah Tuhan Sang Raja yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah bersama sekalipun dalam keterbatasan. Nyanyian umat Kidung Jemaat 10, bait 1 dan 4, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkaum, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Marilah kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan demikian, bahwa pertolongan kita hanyalah dari Allah Bapa Pencipta, Putra Penyelamat dunia, dan Roh Kudus Pemelihara kita. Amin, amin, amin. Kasih
Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai saudara dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Pengakuan dosa. Saudara yang terkasih, adalah mudah untuk menyerah pada keadaan, untuk tunduk pasrah pada kesulitan, untuk menyalahkan orang lain sebagai penyebab masalah, untuk bersembunyi dari tanggung jawab. Tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak memberikan contoh yang seperti itu. Ia tidak menyerah pada masalah. Ia tidak lari dari tanggung jawab tugas pengutusannya. Ia berani menghadapi kehidupan dengan segala konsekuensinya. Apakah kita tengah mengambil jalan pintas saat ini? Jalan yang mudah sekalipun bukan yang dikehendaki Tuhan? Dengan tertunduk malu, marilah kita menghadap Tuhan memohon pengampunannya dan memohon hikmat dan pertolongannya agar kita berani menjalani kehidupan ini betapapun sulitnya. Jemaat, saya undang untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu dan saya akan menutupnya dengan doa pengakuan. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinan Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami dapat beribadah di tempat ini secara online. Tuhan, ajari kami untuk tetap dapat memberanikan diri menjalani hidup kami, Tuhan. Walaupun dalam masa pandemi ini, Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tetap ada beserta dengan kami dan Tuhan menyertai kami apapun yang kami lakukan, Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur jikalau kami diberi kesempatan untuk beribadah dimanapun, Tuhan, di rumah, dimanapun itu, Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan, inilah seru sembahyang kami yang jauh dari sempurna, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menyempurnakannya, bahkan sudah mendengarkan doa-doa kami, karena kami hanya datang di dalam satu nama, yaitu nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat untuk menyanyikan NKB 11, bait 1 dan 2. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Kenyahan berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, sekarang tolong diriku, supaya berpaut tetap padamu. Dosaku membuat hatiku pedih, oh basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Saya undang jemaat untuk berdiri. Berita anugerah. Bagi kita yang menyesali kelalaian dan kesalahan kita, firman Tuhan menyapa kita demikian. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram,
Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Kisah Para Rasul 2 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, saya undang untuk menyanyikan NKB 18, bait 1 dan baitnya yang ketiga, pintu gerbang terbukalah. Pintu gerbang terbukalah sehingga tampak cahaya yang dari salib asalnya. Besarlah kasih Allah, betapa dalam kasih-Nya. Pintu gerbang terbukalah. Ya bagiku, terbuka bagiku. Berjalanlah tetap teguh, meski setrum menghadang. Terus pikulah salib-Mu dan raihlah jejamang. Betapa dalam kasih-Nya, pintu gerbang terbukalah. Ya bagiku, terbuka bagiku. Silakan duduk. Kita akan memasuki liturgi pelayanan firman. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur karena Tuhan telah menyediakan segala hal yang boleh kami nikmati dalam kehidupan ini. Dan kami pun terus senantiasa bersyukur atas sapaan firman-Mu yang terus hadir di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, berbicaralah kami siap untuk menggumulkannya. Dan juga kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya juga Tuhan perlengkapi. Inilah syukur dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Yohanes pasal 14. Kita akan membaca ayat 1 sampai 14. Demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jawab Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jawab Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada aku,
bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Hari lepas hari kita sering kali takut akan sesuatu setelah kematian menghampiri kita. Banyak orang di luar sana, mungkin juga termasuk kita, lebih fokus kepada hal-hal terkait kehidupan setelah kematian. Dan tak jarang pula karena kita lebih fokus terhadap sesuatu yang nanti baru terjadi, kita bertindak sembrono terhadap kehidupan kita saat ini. Bahkan kalau kita melihat dalam keyakinan-keyakinan lain, orang rela mati untuk membela sesuatu yang diyakininya karena itu merupakan bagi mereka sesuatu yang penting. Bahkan untuk membunuh orang pun itu menjadi hal yang biasa demi mengejar sesuatu hal yang terjadi setelah kematian mereka. Nah, kadang kita ini terlalu fokus dengan kehidupan hal yang seperti itu. Kita terlalu fokus untuk mengejar yang nanti terjadi, bahkan dengan janji-janji yang sudah dikatakan oleh seseorang yang kita kagumi atau kita teladani, lalu melupakan tanggung jawab kita di dalam dunia ini. Kalau kita membaca bagian pasal yang kita baca sebagai perenungan kita hari ini, bagian ayat ini seringkali dibicarakan ketika pada momen kematian. Dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Dan ayat ini kalau kita boleh jujur seringkali digunakan sebagai ketika orang dikuatkan ketika ditinggal oleh saudara atau kekasih mereka. Ayat ini sering digunakan untuk melihat sesuatu yang terjadi nanti. Tetapi kalau kita boleh merenungkan, di dalam ayat ke-6, ada yang mau dikatakan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu demikian. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini ingin berbicara demikian, bahwa memang betul sesuatu yang terjadi setelah kematian kita adalah sesuatu yang penting untuk diperjuangkan. Tetapi cara hidup kita di dunia ini itu juga tidak terlepas dengan apa yang nanti kita kerjakan setelah kematian. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini juga terkait dan tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kita setelah kematian. Yesus mengatakan dia adalah jalan, yang dalam bahasa Yunani dalam ayat ini digunakan kata hodos. Hodos itu bukan sesuatu yang berbicara tentang penunjuk atau rambu-rambu, tetapi tentang cara hidup, tentang gaya hidup, tentang sebuah tabiat, sebuah habit yang dimiliki. Dan kalau demikian, itu berarti bahwa kita meneladani Yesus bukan hanya sekedar tahu bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Tetapi ketika kita menghayati Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup dan keselamatan, itu berarti kita pun juga harus memiliki cara hidup atau gaya hidup yang seperti Yesus. Nah, kegagalan kita seringkali hanya sekedar tahu namun tidak mengerti, bahkan tidak menghidupi itu. Kita tahu bahwa Tuhan menjadi satu-satunya jalan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus menjadi satu-satunya jalan yang benar dan merupakan jaminan untuk kehidupan kita selepas kematian. Tetapi kita sering lupa apa yang harus kita kerjakan ketika kita hadir di dunia ini. Apakah Tuhan juga meneladani itu? Iya. Tuhan sudah meneladankan banyak hal yang Dia kerjakan di dunia ini.
Thomas dan Filipus sedikit banyak mewakili diri kita. Dua tokoh ini yang dibicarakan, Thomas dan Filipus, kita gambarkan tentu menjadi orang-orang yang bahkan hidup bersama Tuhan. Mereka hidup, bekerja, melayani bersama dengan Tuhan. Mereka menjumpai Tuhan setiap hari. Tetapi dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka utarakan, tampaknya mereka tidak terlalu paham bagaimana Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Mereka tampaknya tidak terlalu paham apa yang Tuhan inginkan untuk mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Bisa jadi kita pun seperti itu. Tahu banyak tentang Yesus, tahu betul isi Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan mungkin hafal titik komanya, tetapi kita gagal untuk menghidupinya. Kita gagal untuk memahami dan mengerjakan sesuatu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu cara hidup Yesus. Siapa tahu kita menjadi pribadi yang luar biasa. Kalau berdebat tentang agama itu mungkin nomor 1. Gak ada orang-orang lain yang pengetahuannya seperti kita. Tetapi kita gagal untuk memiliki gaya hidup Yesus, yaitu tentang kasih. Bisa jadi atau malah sebaliknya, kita menghidupi tapi tidak tahu makna yang sebenarnya dari apa yang kita kerjakan. Kita menghidupi apa yang ditugaskan Yesus kepada kita. Kita menghidupi kasih, tapi kita gagal memaknainya secara benar. Contohnya, ketika kita menghadirkan kasih, tapi karena hanya sebatas kasihan. Atau mungkin ketika kita hidup benar, menjaga kehidupan kita, tapi karena takut dihukum. Atau mungkin kita berbuat baik kepada orang lain, karena orang lain itu sudah berbuat baik kepada kita. Tapi tidak bisa berbuat baik dengan orang-orang yang menyakiti kita. Atau bahkan tindakan kita terwujud karena berdasarkan kebutuhan kita semata. Kita ingin dikasihi, oleh karena itu kita mengasihi. Hal seperti ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, dan Tuhan tidak menginginkan itu. Ayat 6 kembali menjelaskan bahwa dialah jalan kebenaran, cara hidup. Hidup yang benar, yaitu tentang mewujudkan kasih di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, bahwa apa yang terjadi sekarang, dengan apa yang kita nikmati nanti setelah kematian, itu punya porsi yang setara. Itu berarti apa yang kita kerjakan hari ini pun juga apa yang kita perjuangkan untuk mendapatkan keselamatan nanti, itu punya tanggung jawab yang sama beratnya. Kita tidak bisa mengatakan, yang penting aku selamat, yang penting aku punya keselamatan itu dan memiliki hidup yang kekal, tetapi kita lupa untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Tapi kita juga lupa untuk memberikan teladan hidup kepada orang lain. Atau bahkan tindakan atau perkataan kita melukai orang lain. Ayat 12 ingin menunjukkan kepada kita demikian. Yesus mengatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa kesempatan kita untuk memiliki cara hidup Kristus itu terbuka lebar. Memang kita dibatasi oleh kelemahan fisik mungkin. Memang kita dibatasi oleh sesuatu yang membelenggu kita. Kalau dalam konteks hari ini tentang pandemi. Mungkin kita dibatasi geraknya, mungkin kita juga dibatasi karena kita punya sumber daya yang terbatas. Lalu apakah keterbatasan-keterbatasan itu membuat kita enggan untuk memiliki cara hidup Kristus? Lalu apakah ketika keterbatasan-keterbatasan itu menghadang kita, lalu kita menyerah? Sudah Tuhan, aku tidak mampu. Panggil saja. Mungkin seperti itu. Apakah keterbatasan itu malah membuat kita akhirnya melupakan cara hidup Yesus, akhirnya malah memperjuangkan cara hidup yang hanya sekedar untuk mempertahankan diri?
Ayat 12 juga ingin berbicara bahwa kesempatan kita sangat luas. Mungkin Tuhan ingin membandingkan bahwa karya Tuhan hanya sekedar, katanya kalau dari beberapa penafsir itu sekitar 4-5 tahun ketika Tuhan mulai berkarya di dunia dan ia kembali kepada Bapa. Yang dimaksud Yesus adalah ketika kita lahir, kita besar, dan kita bekerja, melayani, waktu kita lebih panjang daripada waktu Tuhan di dunia. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Bahwa waktu kita punya range waktu yang panjang, dan kita punya lingkungan yang sebenarnya mendukung untuk kita memiliki cara hidup Kristus, memiliki dan menghidupinya. Nah, pertanyaannya, lalu kalau di dunia seperti ini, dalam kondisi pandemi ini, apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita kerjakan dalam kondisi yang bahkan kita sendiri pun tersesat? Apa yang bisa kita kerjakan dalam kondisi yang hari ini pun kita pasti sulit? Berbuat kasih tidak selalu tentang sesuatu yang besar. Berbuat kasih bukan berbicara sesuatu yang selalu fantastis. Mungkin orang di luar sana punya donasi yang bermiliar-miliar. Mungkin orang di luar sana punya gerakan yang mengumpulkan uang ratusan sampai miliaran rupiah. Tetapi kasih yang dikehendaki Tuhan adalah ketika kita mau setia mengerjakannya hari lepas hari. Kalau mungkin kita punya langganan berbelanja, atau kita punya seseorang yang bisa menolong di rumah kita dan mereka kehilangan pekerjaan. Marilah kita melihat mereka. Yang biasanya mungkin setiap pagi kita menyapa mereka bekerja mungkin sebagai satpam, atau bersih-bersih sekitar, dan mereka kehilangan pekerjaan karena pandemi ini. Bukankah orang-orang ini yang kadang tidak tersentuh untuk kita tolong? Bahkan beberapa waktu lalu, juga viral beberapa ojol itu sudah kehilangan mata pencaharian karena orang tidak lagi bepergian. Orang tidak lagi mau ke sana kemari karena memang takut dan memang tidak boleh. Salah satu hal yang sering kali dilakukan orang-orang di sana ketika memesan GoFood, dan ini bisa kita lakukan juga, tetapi makanan itu tidak kita makan, tetapi kita berikan kepada drivernya. Atau mungkin juga memberikan mereka sedekah yang ya mungkin memang secara ukuran manusia tidak banyak, tetapi setidaknya kita menolong mereka untuk bertahan hidup sehari 2 hari. Kalau kita mau mengerjakan ini dengan setia, maka mungkin banyak orang juga yang tergerak hatinya untuk memiliki cara hidup Kristus yang terus kita upayakan untuk kita kerjakan. Takut akan kekurangan? Wajar. Takut besok kita tidak bisa makan? Wajar. Tetapi janji Tuhan mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ketika kita mengerjakan sesuatu di dunia ini, Allah pun, Kristus pun juga berkarya untuk menyiapkan tempat kita di surga. Ketika kita mengerjakan sesuatu di sini, bukan berarti Kristus diam saja. Dia mengapresiasi kita dan bahkan memberikan jaminan bahwa kita punya tempat yang layak setelah kematian kita. Ketika kita memiliki cara hidup Kristus, tidak hanya sekedar mengetahui dan mempercayai, tetapi juga melakukannya, Kristus pun menjanjikan bahwa rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lalu apa yang kita khawatirkan kalau dengan demikian? Bukankah di dalam bagian ayat Alkitab lain dikatakan, burung saja yang tidak menabur Tuhan pelihara. Bahkan sehelai rambut kita pun yang jatuh, Tuhan pun mengetahuinya. Apa yang kita ragukan dalam dunia ini? Apa yang kita takutkan kalau Tuhan saja sudah menjanjikan sesuatu yang pasti, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Allah sendiri yang berbicara kepada kita. Dan kalau kita mengerjakan hidup yang sesuai dengan jalan kebenaran, maka orang pun akan merasakan kasih Kristus di dalam diri kita.
Dan itu berarti kita belajar untuk terus memperjuangkan hidup yang semakin serupa. Yang dalam Yohanes dikatakan kita menyatu dengan Allah. Kita tidak terpisah dengan Allah, kita memiliki kehidupan yang ilahi, dan kita pun juga memancarkannya, membagikannya, agar setiap orang pun juga merasakan kasih yang ilahi. Tuhan memberkati. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan dan kerjakan. Tuhan, terima kasih untuk lahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, baik itu di Nusa Loka dan juga di Dusun 3. Tuhan, biarlah tepat pada waktunya kelak Engkau memberikan kami secari kertas itu yang kami butuhkan Tuhan dari Ibu Wali Kota atau siapapun itu Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya itu akan tiba saatnya dan kami akan mendapatkannya dengan penuh sukacita. Tuhan, Engkau yang memberkati semua teman-teman kami yang ada di kepanitiaan. Engkau memberkati mereka satu persatu, berikan kepada mereka senantiasa kesehatan, sehingga apapun yang mereka lakukan, biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan lahan yang di Nusa Loka kami dapat membangun di atasnya Tuhan, sebuah gedung gereja yang permanen. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, biarlah kami tetap saling mendukung di dalam doa, saling mendukung di dalam kasih Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur dengan lahan yang Tuhan berikan kepada kami yang ada di Dusun 3. Kami percaya bahwa lahan ini juga asalnya dari-Mu Tuhan. Biarlah lahan ini juga kami dapat pergunakan dengan baik. Jikalau saat ini lahan ini dipergunakan oleh teman-teman kami berusaha di sana Tuhan, kami percaya bahwa akan tiba juga waktunya kelak Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membangun sesuatu di lahan ini Tuhan, di mana kami akan pergunakan untuk beribadah ataupun melakukan kegiatan gerejawi di tempat itu Tuhan.
Tuhan, berkati kami jemaat Tuhan, berkati semua anak-anak Tuhan yang ada di GKI Sarwa Indah ini, dan juga Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami, dan inilah kami Bapa, terimalah seluruh sembahyang kami yang jauh dari sempurna. Kami melanjutkan syafaat kami Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara kasih kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Imsak Sukmawati Fitrianus, Bapak Karnoto Wijaya, Saudari Queen Pasaribu, dan Ibu Meti Ovani. Kami bersyukur atas pertambahan usia yang boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami. Kiranya juga Tuhan senantiasa mengaruniakan kesehatan, memberikan rezeki yang cukup, dan juga terus menyertai perjalanan kehidupan saudara-saudara kami ini, agar mereka boleh terus bertumbuh, tidak hanya usia mereka, namun juga iman mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sedang dalam pemulihan maupun sakit. Kami berdoa untuk Ibu Gustina Pasaribu Borumarpau, Ibu Mami Palon, Ibu Sarah Jaya Sumadi, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Ibu Virginia Samantha Sapang, Bapak Christian Hutagalung, Ibu Nike Elizabeth Buki, Bapak Rudi Pasaribu, Bapak Yonata Deli, Bapak Mangi Sara Tambunan, Ibu Maria Magdalena, Bapak Wahyu Hidayat, Bapak Elisa Hia, Pendeta Thomas Kartomo, Ananda Geo, Queen, dan Saudari Yuli. Kami menyerahkan seluruh proses pemulihan yang boleh dijalani oleh saudara-saudara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, mencukupkan segala kebutuhan mereka, dan juga kiranya Tuhan berkati obat-obatan, dokter maupun segala tenaga medis ataupun alat medis yang boleh digunakan saudara kami ini untuk proses pemulihan mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah memalingkan wajah kepada kami, dan kami pun juga percaya ketika Roh Kudus-Mu berkarya dalam kehidupan kami, hati kami pun terus bersukacita. Dan kami pun terus mengimani bahwa hati yang bersukacita adalah obat yang manjur yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami. Kami pun juga berdoa untuk saudara kasih kami Tuhan yang mungkin belum tercatat dalam warta, namun terus tercatat di dalam hati dan pikiran kami. Kiranya juga Tuhan menolong mereka, melawat mereka, dan menyembuhkan mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang terus berjuang untuk menangani masa pandemi ini. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis yang berjuang tanpa lelah Tuhan, bahkan mereka pun menempatkan nyawa mereka di dalam kondisi yang riskan juga karena bersinggungan langsung dengan korban-korban dari COVID-19 ini. Kiranya juga Tuhan menolong mereka, memberikan hati yang terus bersyukur dan bersandar kepadamu, agar ketika mereka mengerjakan tugas panggilan mereka, mereka terus setia dan berharap akan pertolongan-Mu saja. Kiranya juga Tuhan berkati pemerintahan kami di dalam menjaga gerak ekonomi, maupun juga ketika PSBB boleh dilangsungkan dan akhirnya berdampak kepada penghidupan banyak orang. Kiranya Tuhan juga menolong mereka. Kiranya juga Tuhan mencukupkan kebutuhan setiap saudara kami Tuhan di dalam masa-masa sulit ini. Dan kiranya juga pemerintah boleh mengambil kebijakan yang terbaik walaupun di tengah situasi yang tidak menguntungkan. Kami percaya Tuhan telah menempatkan orang-orang yang terbaik di bidangnya di negara kami. Sehingga kami pun sebagai rakyat boleh terus percaya atas kinerja mereka, dan kami pun boleh terus berjuang untuk menghadapi masa pandemi ini. Dan kiranya juga Tuhan memberikan hati yang terus bersyukur kepada kami Tuhan, sehingga ketika kami boleh menjalani kehidupan ini, kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk segenap jemaat dan simpatisan GKI Sarwa Indah. Kiranya juga Tuhan menolong mereka, kiranya juga Tuhan melawat mereka dan senantiasa menyertai ketika mereka bekerja dari rumah ataupun melakukan aktivitas di tengah situasi yang tidak menguntungkan ini. Kami percaya Tuhan menolong. Inilah seluruh seru dan doa kami Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Liturgi persembahan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur mari kita membawa persembahan kita seraya mengingat firman-Nya di dalam 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Nyanyian umat NKB 134 bait 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh terus kami rasakan hingga pada minggu hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan, di mana kami juga boleh mendengarkan ibadah online saat ini. Bapa, biarlah apa yang sudah kami dengar juga Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami di dalam ucapan syukur kami, biarlah Engkau sendiri yang mengkuduskan persembahan ini menjadi perlebaran bagi kerajaan-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Berkati para majelis yang mengelola persembahan ini, berkati orang-orang juga yang sudah memberikan persembahan ini dengan berkecukupan. Kami mau menyerahkan Tuhan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Marilah kita terus berjuang dalam kehidupan ini. Marilah kita percaya terus bersandar kepada pertolongan Tuhan saja, dan percayalah bahwa kita tidak berjalan sendiri. Roh Kudus senantiasa bersama kita dan memampukan kita menjalani kehidupan ini. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak
kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, Halo guys, Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. 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 Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Semangat ya, Pak. Semangat ya, Pak. Semangat Pak Thomas. Semangat Pak Thomas. Pendeta Thomas, semangat terus, cepat pulih, Tuhan memberkati. Hebat Pak Thomas, salut buat Pak Thomas, tetap semangat dan tetap pulih. Hai Pak, kami kangen loh Pak. Yesus berkati. Shalom anggota jemaat dan simpatisan yang dikasihi Kristus. Saat ini GKI Sarwinda memiliki kanal podcast yang bisa digunakan untuk ibadah hari Minggu dan juga untuk renungan malam yang akan di-share setiap malamnya. Jemaat diundang untuk boleh berpartisipasi, mengklik link yang ada di bawah ini untuk dapat mengakses renungan tiap malamnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.